Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 401. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya tahu bahwa Umar telah salah paham. Umar mengira dia takut pada Johnny dan klub api. Faktanya, bagaimana Aditya bisa takut pada mereka? Dia hanya berpikir bahwa Johnny ada hubungannya dengan klub api, yang merupakan petunjuk bagus. Jika Umar berbicara lebih awal, Aditya tidak akan membiarkan Johnny pergi begitu saja. Setidaknya dia akan menanyakan sesuatu pada Johnny. Sekarang Ahmad masih sombong, dan dia tidak tahu kapan dia akan jujur. Aditya tidak ingin secara pasif menjaga terhadap kelompok pembunuh api merah ini. Felicia, kamu dan ayahmu pulang dulu. Aku akan melakukan sesuatu. Aditya tiba-tiba berdiri, lalu berkata kepada Felicia. Felicia juga berdiri dengan cepat. Dia cukup pintar untuk menebak apa yang akan dilakukan Aditya. Apakah kamu akan kembali untuk mencari Johnny? Bawalah lebih banyak orang bersamamu. Felicia mengingatkan Aditya. Tidak apa-apa. Kamu bisa pulang dulu. Aditya menepuk bahu Felicia dan keluar dari hotel. Umar sedikit tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa ucapan biasa-biasa saja akan menyebabkan reaksi besar Aditya. Dan dia tidak akan bisa menyelesaikan makanannya. Setelah Aditya masuk ke dalam mobil di luar, dia langsung kembali ke ruang catur dan kartu Johnny. Dalam perjalanan, Aditya menelepon Leo dan memintanya untuk membawa orang ke ruang catur dan kartu. Kali ini, Aditya berkata bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Johnny pergi, dan dia harus mencari tahu apa hubungan antara Johnny dan klub api merah. Karena cemas, Aditya tidak menunggu Leo dan yang lainnya. Dia langsung berkendara ke sana. 10 menit kemudian, Aditya kembali ke ruang catur dan kartu. Saat ini, pintu ruang catur dan kartu dikunci dari luar, dan terlihat jelas tidak ada orang di dalam. Aditya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya. Sepertinya ini masih satu langkah terlambat. Apakah Johnny lolos? Setelah memikirkannya, Aditya mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Leo untuk memintanya agar tidak datang dulu. Namun sebelum panggilan tersambung, pada saat ini, sebuah mobil hitam tiba-tiba melaju dari kejauhan dan langsung menabrak Aditya. Tidak baik, Aditya terkejut melihat mobil hitam ini menabraknya. Dia buru-buru bersembunyi di balik mobilnya dengan putus asa. Sebuah ledakan, mobil hitam itu langsung menabrak mobil Aditya, meninggalkan lubang besar di pintu belakang. Segera setelah itu, keempat pintu mobil hitam itu terbuka, dan 4 pria berbaju hitam melompat keluar dari mobil. Keempat pria berbaju hitam ini semuanya memiliki mata yang tajam, sangat galak dan galak. Setiap orang memegang benda seperti kait besi di tangan mereka dan dengan cepat mengepung Aditya. Ketika Aditya melihat kait besi di tangan keempat orang ini, matanya tiba-tiba bersinar. Dia menyadari bahwa orang-orang dengan wajah meringis dan bertopeng yang menyelamatkan Ruben terakhir kali menahan orang-orang seperti itu. Selain itu, Dylan memberitahu Aditya bahwa mereka yang menggunakan kait besi semacam ini semuanya adalah anggota kelompok pembunuh api merah. Aditya tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Orang yang bergegas pertama-tama mengambil kait besi di tangannya dan menggalinya. Pukulan ini keras dan cepat. Jika orang biasa pasti tidak akan sempat bereaksi sebelum dipukul di kepala. Tapi Aditya bukanlah orang biasa. Dia cukup kuat. Aditya menyingkir dan menghindari serangan ini. Bentak, kait besi tersebut menangkap angin dan menghantam atap mobil di belakang Aditya, menyebabkan munculnya percikan api. Sebelum Aditya dapat menarik napas, 3 pria lainnya masing-masing mengayunkan kait besi di tangan mereka untuk menyambut tempat fatal Aditya. Aditya berani lalai dan mengelak dari kait besi lawan dengan kecepatan yang sangat cepat.
Ia melihat peluang tersebut dan tiba-tiba menendang keluar hingga mengenai dada salah satu dari mereka. Ledakan. Pria yang ditendang itu mendengus dan mundur beberapa langkah. Nyaris tidak bisa berdiri diam. Setelah serangan sengit ini, keempat pria itu cukup terkejut. Mereka berempat bergabung untuk menyerang Aditya, tetapi gagal menjatuhkannya. Malah salah satu dari mereka ditendang oleh Aditya. Haha, pria bermarga Aditya ini masih bersenang-senang. Dia cukup menarik. Salah satu pria itu mencibir dengan galak dan berkata kepada temannya, "Ayo, hancurkan anak ini." Pria lain berteriak dengan keras. Segera, keempat pria itu mulai menyerang Aditya dengan kait besi mereka. Aditya tidak berani gegabah sama sekali, karena dia juga dapat melihat bahwa pihak lain masih sangat kuat, dan itu pasti tidak sebanding dengan gangster biasa. Saat ini, Aditya tidak memperhatikan. Bahunya tersangkut kait besi, dan sepotong pakaiannya langsung robek. Untungnya, kailnya tidak mengenai kulit. Jika tidak, kulit Aditya akan terkoyak. Pada saat ini, Aditya tidak bisa menahan perasaan marah. Melihat seorang pria menyerang lagi dengan kait besi, Aditya berbalik untuk menghindari serangan itu. Lalu Aditya mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pergelangan tangan pria itu. Pria itu terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, Aditya menjambak rambutnya dan membenturkan kepalanya ke kaca mobil. Ledakan, klik, aduh, laki-laki yang tertabrak itu langsung berlumuran darah. Kepalanya terbentur kaca jendela mobil, dan beberapa kali pecahan kaca menggores wajahnya. "Aditya, apakah kamu mencari mati?" teriak seorang pria dengan marah. Saat dia hendak menghadapi Aditya bersama dua temannya lainnya, 4 mobil Audi bergegas ke arahnya. "Cepat kabur!" Lelaki itu berbisik kepada temannya setelah melihat dengan jelas orang-orang di dalam Audi di depan. Dua pria lainnya mengikuti pria ini dan dengan cepat masuk ke dalam mobil hitam dan melarikan diri dengan cepat. Aditya masih memegang satu kawanannya dan tidak dapat menghentikan 3 pria lainnya untuk melarikan diri. Tapi itu tidak masalah, selama kamu menangkap orang yang masih hidup. "Tuan Aditya, kamu baik-baik saja." Pintu Audi pertama terbuka, dan Leo berjalan menuju Aditya dengan tubuh jangkungnya gemetar. Segera setelah itu, lebih dari selusin orang keluar dari 4 mobil Audi pada saat yang bersamaan. Semuanya adalah bawahan Leo, dan masing-masing datang bersama seorang pria. "Tidak apa-apa, tangkap satu," kata Aditya dengan suara yang dalam. Leo memandang pria yang ditangkap oleh Aditya. Ketika dia melihat kait besi di tangan pria itu, Leo tidak bisa menahan perubahan wajahnya. "Tuan Aditya, ini adalah orang-orang klub api," Leo berkata dengan kaget. "Seharusnya begitu," kata Aditya dingin, lalu menjambak rambut pria itu dan menekan anak itu ke mobil. Pria itu tidak yakin, dan menatap Aditya dengan mata melebar. "Apakah kamu dari klub api?" Aditya bertanya dengan dingin. "Sial, terus kenapa?" Pria itu mengumpat dengan sangat angkuh. Ledakan. Aditya sama sekali tidak terbiasa dengan orang ini. Jadi dia memukul hidung orang ini dengan keras. Pria itu mendengus. Meskipun dia tidak mengutuk lagi, dia masih tidak yakin. "Siapa yang mengirimmu ke sini? Di mana tuanmu?" Petik 2. Tanya Aditya. Apakah kamu takut?" "Aditya, apakah kamu tahu bahwa kamu sudah akan mati?" Pria itu mendengus, mengerutkan bibir dan mengancam Aditya. Melihat pria itu, Aditya tidak bisa menahan cibiran beberapa kali. "Haha, apakah aku mati atau kamu mati?" Setelah Aditya selesai berbicara, dia membanting lututnya ke perut pria itu, memukulnya lebih dari selusin kali sekaligus. Bersambung.